Assalamualaikum dan selamat malam. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas 3 mata kuliah administrasi server, di mana pada tugas kali ini diminta untuk melakukan instalasi dan juga konfigurasi Nginx dan juga PHP FPM. Mungkin langsung saja. Ya, di sini kita sudah masuk ke dalam sistem operasi yang akan saya gunakan untuk pengerjaan tugas 3 kali ini, yaitu saya menggunakan Ubuntu versi 24.04. Ya, versi terbaru. Di sini saya sudah melakukan perintah untuk update sistem, yaitu sudo apt update. Jadi untuk memperbarui fungsi yang terdapat pada sistem, agar setelahnya misal kita melakukan instalasi konfigurasi terhadap suatu perintah, sistemnya bisa berjalan dan berfungsi dengan benar. Lalu selanjutnya, setelah melakukan proses instalasi Nginx dengan perintah sudo apt install Nginx. Jika sudah selesai, di situ saya salah ketik. Kita melakukan atau kita menginput perintah untuk menjalankan Nginx-nya, yaitu start Nginx. Setelah itu kita melakukan atau memasukkan perintah untuk enable. Jadi si enable ini untuk mengizinkan Nginx agar otomatis berjalan. Misal kita melakukan proses booting pada sistem, jadi dia untuk izinkan Nginx-nya beroperasi. Kalau start itu untuk Nginx-nya jalan, enable untuk izin. Lalu selanjutnya kita melakukan proses instalasi untuk PHP FPM. Ini PHP FPM ini kita gunakan untuk komunikasi nanti. Jadi agar server kita nanti bisa terhubung dan bisa digunakan untuk akses menggunakan jaringan nanti dari browser. Lalu selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Kita masuk ke editing file di sudo nano. Di sini kita akan melakukan penambahan pada directory yang kita masuk editing. Ya, di sini saya tidak jadi karena kita harus memilih IP address terlebih dahulu untuk alamat, untuk identifikasi alamat atau menambahkan atau indeks. Jadi nanti si IP address ini yang akan jadi alamat atau jalan atau titik atau spot agar si perangkat bisa mengakses server kita, kurang lebih seperti itu. Jadi si IP address ini bisa kita peroleh dengan perintah ifconfig. Jadi setelah mendapat atau tahu IP address yang saya gunakan, selanjutnya saya bisa masuk kembali ke proses editing, lalu menambahkan IP yang sudah
didapatkan tadi, yaitu 192, 168, 43, dan 198. Perintah pertama, listen 80, itu maksudnya adalah jadi di Nginx ini, di sistem ini, nanti dia komunikasinya dengan port 80. Jadi port 80 ini port default untuk komunikasi HTTP. Jadi misal ada akses dari HTTP yang berasal tentunya dari port si 80 ini, nah si server atau si Nginx ini diminta untuk merespon kalau misalnya ada komunikasi dari si port 80. Lalu untuk root ini dia adalah lokasi file directory yang nanti akan kita buat. Lalu ini isinya ada indeks HTML, indeks PHP, indeks HTML. Lalu selanjutnya ada location. Nah, ini adalah seperti semacam aturan. Jadi kita diminta untuk atau server diminta untuk menyajikan tampilan sesuai dengan sesuai dengan input yang user masukkan. Tapi jika filenya itu, kan ini try file nih, jika file yang dicari atau dicoba cari itu tidak ketemu atau tidak ada, nanti si server itu akan menampilkan tampilan 404 not found. Jadi kalau misalnya, jadi kan kita nanti diminta untuk menguji dengan membuat file. Jadi nanti kita akan coba, kita akses dulu servernya sebelum membuat file, apakah tampilannya akan 404 not found. Kalau yang benar, karena perintahnya seperti ini, jadi misal kita belum membuat filenya atau file yang kita cari tidak ada sesuai perintah yang kita masukkan, itu nanti tampilannya 404 not found. Tapi kalau misalnya sudah ada dan ada filenya udah kita buat nih dan kita perintahnya sudah benar gitu, jadi nanti yang ditampilkan itu bukan 404 not found, tapi sesuai dengan perintah dan file yang kita buat. Lalu di bawahnya ini ada perintah untuk menyisipkan konfigurasi, dan yang terakhir adalah perintah untuk safety aja, keamanan. Jadi kalau misalnya ada yang akses dengan kode .ht, jadi di-deny, ditolak akses. Kurang lebih seperti itu konfigurasinya. Di sini kita bisa langsung simpan. Ya, di sini kita coba cek ulang setelah disimpan apakah masih ada. Takut-takut tidak ada. Lalu selanjutnya kita membuat perintah untuk restore si Nginx.